warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bapak harapkan kalian senantiasa di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit yang sedang marak-maraknya saat ini, yaitu COVID-19. Untuk mencegah terhindarnya COVID-19, kalian perlu sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan menggunakan hand sanitizer atau alkohol ya. Sebelumnya, Bapak juga mengharapkan kalian agar selalu semangat dan tekun dalam belajar agar kelak menjadi orang yang sukses, meskipun pada saat ini kita diterpa oleh wabah penyakit COVID-19. Pembelajaran pada pagi hari ini berbeda dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya karena adanya COVID-19, maka pembelajaran pada pagi hari ini akan dilaksanakan secara online, yaitu Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari dan kalian mempelajarinya di rumah dengan menonton video ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya dulu, materi apa yang sebelumnya kita bahas, atau Bapak akan mereview materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu lalu? Ya, bagus. Materi yang kita bahas minggu lalu adalah tentang pengertian flora dan fauna. Pasti sudah paham ya pengertian dari flora dan fauna itu. Dan sekarang Bapak akan menjelaskan lanjutan dari materi itu, yaitu tentang manfaat dan pelestarian hewan dan tumbuhan, serta Bapak akan menjelaskan bagaimana kondisi politik budaya yang ada di negara ASEAN, terutama dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Singapura. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Materi pertama yaitu tentang manfaat dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Sebelum menjelaskan manfaat dan pelestarian hewan, Bapak sedikit mereview materi sebelumnya. Apa yang dinamakan atau pengertian flora dan fauna. Flora merupakan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi kita atau yang ada di lingkungan kita. Contohnya seperti apa? Tumbuh-tumbuhan seperti bunga, pohon, dan lain sebagainya. Sedangkan fauna merupakan segala jenis hewan yang ada di bumi kita atau yang ada di lingkungan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ayam, bebek, sapi, dan lain-lain ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Apa saja manfaat hewan dan tumbuhan? Manfaat hewan dan tumbuhan itu sangat banyak.
Yang pertama, manfaat dari hewan apa saja? Yang pertama, sebagai sumber penghasilan kita. Bagaimana? Contohnya kita memelihara hewan, memelihara ayam. Terus kita jual, kita mendapatkan uang. Nah, hal seperti itu dapat dikatakan hewan menjadi sumber penghasilan kita. Contohnya lagi seperti nelayan. Nelayan mencari ikan di laut. Setelah mencari ikan, ikan yang ditangkap dijual di pasar. Nah, hal seperti itu merupakan hewan sebagai sumber penghasilan kita. Manfaat dari hewan lagi apa? Yang kedua, manfaat dari hewan yaitu sebagai hewan peliharaan kita juga bisa. Misalkan kita suka kucing, kita pelihara kucing itu sebagai hewan peliharaan kita. Terus yang ketiga lagi, manfaat dari hewan yaitu sebagai bahan pokok makanan kita. Contohnya tadi seperti nelayan. Nelayan mencari ikan, terus dijual, lalu ikan itu dikonsumsi oleh manusia sendiri atau kita. Nah, hal itu dikatakan hewan menjadi bahan makanan bagi manusia. Terus manfaat dari tumbuhan apa saja? Manfaat dari tumbuhan sebagai tempat berteduh. Misalkan ketika kita di sawah terus kepanasan, ada pohon besar, kita dapat berteduh di bawahnya. Contohnya lagi, manfaatnya lagi yang kedua ialah sebagai pencegah terjadinya banjir, karena pohon itu memiliki akar yang sangat kuat. Nah, akar tersebut bisa menjadi atau mencegah terjadinya banjir. Akar tersebut akan menyimpan air. Itu merupakan beberapa manfaat, hanya beberapa manfaat dari hewan dan tumbuhan. Masih banyak lagi manfaat dari hewan dan tumbuhan itu sendiri. Terus kita kan sudah mengetahui manfaat dari hewan dan tumbuhan itu sendiri. Namun tetap saja hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita lama-kelamaan kita jarang menjumpainya, yaitu hewan tersebut menjadi langka. Apa penyebab dari langkanya hewan dan tumbuhan tersebut? Karena ulah manusia itu sendiri. Contohnya hewan apa? Hewan harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu menjadi hewan langka. Apa yang menjadi penyebab langkanya harimau Sumatera? Karena diburu oleh manusia. Contoh tadi hewan harimau diburu oleh manusia untuk diambil taringnya dan juga diambil kulitnya. Taringnya sebagai hiasan dan juga kulitnya bisa dijadikan tas, dan tas dari kulit hewan harimau itu sangat mahal. Contohnya lagi hewan apa yang langka? Contohnya gajah diambil gadingnya untuk dijadikan hiasan rumah. Nah, itu yang menjadi penyebab hewan tersebut menjadi langka, karena ulah manusia itu sendiri. Terus tumbuhan, contoh tumbuhan yang langka itu apa? Tumbuhan bunga rafflesia. Kenapa menjadi langka? Karena harganya yang mahal, maka tumbuhan tersebut menjadi buruan manusia untuk dijual, untuk diperjualbelikan. Nah, hal-hal itulah yang menjadi sebab langkanya hewan dan tumbuhan. Apalagi contohnya yang menjadikan penyebab langkanya hewan dan tumbuhan? Penebangan hutan secara liar. Hutan-hutan yang lebat ditebangi oleh manusia untuk dijadikan lahan apa, untuk diambil pohonnya untuk dijadikan lahan juga. Nah,
Itu yang menjadi penyebab langkanya hewan dan tumbuhan. Terus yang cara pelestariannya bagaimana? Yang pertama, cara pelestariannya yaitu negara atau pemerintah harus membuat suatu cagar alam. Apa itu cagar alam? Tempat untuk membudidayakan hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti apa? Kebun binatang. Di sana kebun binatang itu ada banyak macam-macam hewan langka. Contohnya harimau, orangutan, apalagi gajah dan yang lain-lain. Nah, itu menjadi cara pelestariannya. Terus yang kedua, cara pelestariannya bagaimana? Melindungi hewan dan tumbuhan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara ada peraturan bahwa hewan dan tumbuhan itu dilindungi. Contohnya seperti apa sekarang? Sudah banyak hewan yang dilindungi. Contohnya seperti burung cendrawasih, gajah juga merupakan hewan yang dilindungi. Terus yang ketiga, dengan cara melindungi tumbuhan dari penebangan hutan secara liar. Jadi diberi slogan bahwasanya dilarang menebangi pohon atau menebangi hutan. Nah, itu merupakan cara-cara pemerintah agar dapat melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka. Terus lanjutan dari materi, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kehidupan negara ASEAN dari segi politik dan juga budayanya. Yang pertama, negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara ASEAN. Negara Indonesia ini dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh presiden. Ibu kota dari negara Indonesia ada yang tahu? Ibu kota negara kita? Ya, bagus. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Terus bahasa nasionalnya apa? Bahasa Indonesia. Mata uangnya apa? Mata uangnya negara Indonesia rupiah ya. Terus jumlah penduduknya sekitar 259.609.063 jiwa ya. Hari kemerdekaan, ada yang tahu hari merdeka negara Indonesia tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan luas wilayahnya sekitar 1940 km persegi ya. Terus selanjutnya negara Singapura. Negara Singapura dipimpin oleh apa? Oleh siapa? Oleh Perdana Menteri. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia dipimpin oleh presiden, sedangkan Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri. Terus ibu kotanya apa? Ibu kota dari Singapura yaitu Singapura, sama ya. Terus bahasa nasionalnya di Singapura ada 3. Yang pertama bahasa Inggris, terus bahasa Melayu dan Mandarin. Kalau di Indonesia bahasa nasionalnya cuma 1, yaitu bahasa Indonesia. Kalau di Singapura ada 3, Inggris, Melayu dan Mandarin. Terus yang selanjutnya mata uang. Kalau mata uang di Indonesia itu rupiah, kalau di Singapura dolar Singapura. Hari kemerdekaannya apa? Hari tanggal berapa?
tanggal 9 Agustus 1945. Jadi lebih dulu Indonesia yang merdeka ketimbang Singapura ya. Untuk lagu nasionalnya apa? Majulah Singapura. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Bapak harapkan kalian tetap semangat dalam belajar meskipun keadaan seperti sekarang. Untuk tugas-tugas, Bapak kasih kalian tugas. Kalian sebutkan manfaat dan cara pelestarian hewan yang ada di lingkungan kita, serta kalian gambarkan peta negara Indonesia dan juga negara Singapura. Nanti kalian kirimkan ke WA-nya Bapak supaya Bapak bisa menilai pekerjaan kalian. Mungkin itu saja, karena keterbatasan waktu dan juga tempat dikarenakan pandemi ini, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.